Indonesia adalah negeri yang besar. Dari Sabang sampai Merauke, kita diikat oleh ribuan bahasa, budaya, dan tradisi. Tapi di balik luasnya Indonesia, ada kota-kota kecil yang menjadi penjaga nilai luhur bangsa, salah satunya kota Tasikmalaya. Di kaki Gunung Galunggung, kota ini tumbuh dengan damai. Udara sejuknya berpadu dengan keramahan warganya. Tasikmalaya dikenal sebagai kota santri dan kota kerajinan. Tempat lahirnya karya indah seperti payung gelis, kelom gelis, dan batik Tasik. Namun lebih dari sekedar kerajinan tangan, Tasikmalaya menyimpan kearifan lokal, kearifan hidup Sunda, Somea, Hade Kasema, ramah, santun, dan menghargai sesama. Di kota inilah saya tumbuh dan mengajar. Sebagai guru bahasa Inggris SMA 4 Tasikmalaya, saya percaya bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tapi jembatan untuk menjaga budaya dan memperkenalkan nilai-nilai lokal kepada dunia. Di kelas, saya melihat sebuah paradoks. Siswa kita begitu terhubung dengan dunia. Mereka fasih berbicara tentang K-pop, film barat, dan budaya global. Namun ketika diminta menjelaskan tentang nasi tutug oncom, nasi cikur, atau kisah Sangkuriang, mereka sering terdiam. Pembelajaran bahasa Inggris di sekolah masih berpusat pada konteks asing. Buku ajar di kita lebih banyak bercerita tentang hamburger, Museum London, Thanksgiving Day, atau budaya-budaya asing lainnya dibandingkan kekayaan budaya kita sendiri. Saya menerapkan pendekatan berbasis genre. Pendekatan ini membantu siswa memahami jenis teks tidak secara teoritis, tetapi melalui proses bertahap dan kontekstual. Membangun pemahaman dari pengalaman nyata siswa, menelaah contoh teks bersama, berkarya bersama dengan bimbingan guru, dan berkarya mandiri dengan percaya diri. Pada pembelajaran procedure text, saya mengangkat tema makanan tradisional Tasikmalaya. Kami berdiskusi tentang nasi tutug oncom, pepes ayam, dan peyem goreng. Hey guys, today we are going to see the text on how to make nasi tutug. Who can read the text part of the goal? Please. Goal to explain how to make delicious nasi tutug oncom. Setelah menganalisis contoh teks, siswa tampil memperagakan cara membuatnya dalam bahasa Inggris dalam bentuk performa langsung maupun video. We are here how to make chicken rice in 5 minutes. Stay tuned. Dari dapur sederhana, mereka belajar berbicara kepada dunia. Dalam naratif teks, saya menggunakan cerita rakyat Jawa Barat dan Tasikmalaya, seperti Sangkuriang dan legenda Situ Gede. Kami membaca dan menganalisis struktur cerita, kemudian siswa menampilkan kembali kisah itu melalui storytelling performance. The Legend of Situ Gede, the Great Lake of Tasikmalaya. Once upon a time, in the land of Pasundan, one day, a wise man named Ki Gede Wangsadikusuma come to the area. Situ Sahyang began with the story of a king's son. One day in the Lewisari area Tasikmalaya, there was a large stone known as a Batu Nangkup. In the small village called Pamijahan, there lived a king named Sheikh Abdul Muhyi. Nilai-nilai ketaatan, kasih sayang, dan akibat dari kesombongan mereka pelajari langsung dari kisahnya. Siswa yang biasanya malu, kini berani berbicara di depan umum. Pada pembelajaran deskriptif teks, saya menayangkan video tentang tempat dan bangunan bersejarah di Tasikmalaya, seperti Masjid Agung Tasikmalaya, Situ Gede, dan alun-alun Tasikmalaya. Siswa diminta untuk menganalisis video deskriptif tersebut dan secara lisan mendeskripsikan apa yang mereka lihat dari tempat dan bangunan bersejarah di Tasikmalaya.
Masjid Agung Tasikmalaya. Masjid Agung Tasikmalaya is one of the most beautiful and well-known landmarks in the city. It is located right in front of the city square, which is make it easy to find and often full of visitors. Dari kegiatan sederhana ini, mereka belajar berbicara, mengamati, dan menghargai keindahan budaya sendiri. Tasikmalaya masih memegang erat tradisi seperti munggahan, halal bihalal, ngabuburit. Saya jadikan ini bahan untuk mengajak siswa-siswi saya dalam menulis teks recount. Siswa membuat vlog sederhana dalam bahasa Inggris bercerita tentang pengalaman mereka terkait dengan bagaimana mereka merayakan Idul Fitri, munggahan, kemudian momen halal bihalal, ngabuburit, dan lain-lain. This is me when I was at my grandfather's house and gathered with my family. Day one of Eid, I visit relatives, played THR games with my mother extended family. Day two of Eid, I had a halal bihalal with my father extended family. Mereka belajar menulis, berbicara, dan mensyukuri budaya yang diwariskan. Sebagai puncak dari program kokurikuler, kami melaksanakan proyek P5 Bhinneka Tunggal Ika dalam bentuk Festival Karnaval Budaya Nusantara. Siswa tampil membawa cerita rakyat dari berbagai provinsi dalam 3 bahasa, daerah, Indonesia, dan bahasa Inggris. Dari panggung sederhana di Tasikmalaya, mereka memperkenalkan Indonesia ke dunia. Inilah integrasi nyata antara intrakurikuler dan kokurikuler, antara akademik dan karakter. Dari perjalanan ini, saya belajar bahwa mengajar bukan hanya tentang mencapai tuntutan kurikulum, melainkan tentang menyalakan semangat dan kebanggaan diri pada siswa. Siswa kini lebih percaya diri berbicara bahasa Inggris, lebih bangga pada budayanya sendiri, dan lebih peduli terhadap lingkungan sosialnya. Kita bisa lebih mengenal budaya, terus mempertahankan budaya juga. Menurut saya bahasa Inggris dicampur dengan kearifan lokal Indonesia itu keren. Kalau kita aplikasikan kearifan lokal dengan bahasa Inggris itu bisa mempertahankan budaya dan juga mengenal budaya lebih jauh gitu. Saya sangat mengapresiasi praktik baik dari salah satu guru bahasa Inggris di kami, yaitu Pak Anggiawan Nugraha. Sebagai guru bahasa Inggris, beliau telah mampu memadukan mata pelajaran bahasa Inggris dengan kearifan lokal Kota Tasikmalaya. Itu kan akan jadi terasah ya kemampuan berbahasanya di luar dari bahasa yang biasa kita pakai gitu. Terutama bahasa Inggris itu kan memang kecenderungan kan tidak semua orang fasih berbicara, apalagi ini membawakan cerita. Kami juga banyak terinspirasi oleh Pak Anggi karena beliau memotivasi kami untuk lebih menggali kemampuan siswa dan memotivasi mereka lebih kreatif. Dan bagi saya, pembelajaran ini ibarat payung gelis, dikerjakan dengan sabar, penuh warna, dan setiap goresannya melindungi anak-anak kita dari derasnya arus zaman. Tentu, perjalanan ini tidaklah mudah. Saya harus menulis ulang bahan ajar, menyesuaikan waktu, dan meyakinkan bahwa budaya lokal sama berharganya dengan bahasa global. Tetapi, setiap senyuman dari siswa, setiap keberanian mereka berbicara di depan umum adalah energi yang membuat saya terus bertahan. Dari Tasikmalaya, saya belajar bahwa dedikasi guru tidak hanya diukur dari berapa lama kita mengajar, melainkan dari seberapa dalam kita mencintai murid dan budaya kita sendiri. Inilah cerita kecil dari kota Tasikmalaya, tempat di mana bahasa Inggris dipelajari dengan hati dan budaya dijaga dengan cinta. Saya Anggiawan Nugraha membumikan bahasa Inggris melalui kearifan lokal Nusantara untuk Indonesia yang berkarakter
kreatif, dan mendunia.